Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tandia, NIM 414211 jurusan Teknik Elektro, akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian untuk tema intermitensi matahari. Oke, kita selanjutnya. Pertama, pendahuluan. Pembangkit tenaga surya atau fotovoltaik adalah pembangkit yang mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotoelektrik. Fotovoltaik ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan teknologi energi matahari. Dalam penelitian ini, gangguan dari sistem fotovoltaik sendiri adalah disebabkan oleh karakteristik intermitensi seperti kelembaban, perubahan suhu, pergerakan matahari, dan pergerakan awan, serta dipengaruhi oleh cuaca, sehingga menyebabkan perubahan pasokan daya ke dalam sistem fotovoltaik ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai frekuensi pada sistem yang seharusnya bernilai konstan, yaitu 50 Hz. Oke, selanjutnya, apa itu intermitensi? Intermitensi adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi pada sistem terbarukan dengan menggunakan solar atau matahari sebagai sumber energinya. Intermitensi sendiri merupakan suatu fenomena di mana sistem pembangkit ini mengalami ketidakmampuan untuk menghasilkan energi secara terus-menerus atau kontinu. Yaitu contohnya, panel listrik yang menggunakan energi matahari akan menghasilkan energi listrik selama adanya matahari, dan tidak akan menghasilkan energi listrik jika tidak ada matahari. Fenomena ini disebut intermiten atau intermitensi. Salah satu dampak yang terjadi intermitensi ini adalah pembangkit tidak bisa memproduksi energi matahari selama proses tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Teori ini yaitu menggunakan solar intermitensi ini tidak menentu karena banyak fluktuasi dengan cepat, terutama disebabkan oleh banyaknya pergerakan awan. Dengan adanya variabel tertentu seperti penyerahan matahari, suhu udara, dan kelembaban, serta faktor-faktor spontan termasuk konsentrasi aerosol, nebulositas, dan beberapa faktor lainnya, tindakan yang cepat harus diperlukan untuk menyesuaikan frekuensi sistem guna meningkatkan penetrasi tenaga surya dalam jaringan listrik. Meningkatkan signifikan dalam energi surya yang terhubung ke jaringan harus dimoderasi oleh operator sistem tenaga. Perilaku sistem tenaga listrik yang telah berubah sebagai akibat dari situasi ini. Produksi energi matahari yang kuat di siang hari dapat mengakibatkan solar intermitensi yang cukup besar, karena Indonesia merupakan perwakilan negara berkembang dengan paksa pembangkit listrik tenaga surya yang cukup tinggi dalam energi terbarukan di masa depan. Studi ini bermaksud untuk mengevaluasi fenomena intermitensi tenaga surya untuk mengaplikasikan sistem tenaga surya dalam kasus jaringan listrik di Indonesia. Untuk menjaga keseimbangan sistem, variabilitas sistem fotovoltaik surya ini yang dihasilkan karena intermitensi perlu dikompensasi. Beberapa karakteristik intermitensi. Untuk menilai kebutuhan sistem agar memiliki kemampuan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan, maka ada beberapa fitur radiasi matahari, yaitu siklus matahari, tingkat intermiten, dan tingkat durasi penyerahan matahari merupakan kategori yang terpisah.
Yang pertama, siklus komponen atau siklus matahari adalah serangkaian bersamaan yang merubah sinyal radiasi matahari dari spektrum waktu untuk direpresentasikan menjadi frekuensi. Yang kedua adalah tingkat intermiten. Semakin tinggi tingkat penetrasi, semakin tinggi tingkat intermitensinya. Tingkat durasi, yaitu dimana bisa mengetahui durasi terjadinya intermitensi. Nah, untuk penelitian ini ada beberapa langkah agar bisa mendapatkan data untuk intermitensi. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data untuk dianalisa perbandingan dan perhitungan. Langkah kedua adalah membuat tabel perbandingan dari data yang telah diketahui. Langkah ketiga, memperhitungkan secara matematis hasil dari perbandingan intermitensi dari beberapa faktor. Yang keempat adalah menganalisa perhitungan tersebut. Berikut adalah tabel intermitensi untuk mengetahui level dan durasi, yaitu level 1 dengan range of intermitensi persentasenya adalah 0 sampai 10. Sampai ke level 10 yaitu antara 90 sampai 100%. Dan juga untuk level durasi intermitensinya juga sama, dari level 1 yaitu dengan durasi 0 sampai 10 menit sampai ke level 10 90 sampai 100 menit. Oke, di sini kita sudah dapat data iradiasi matahari per tanggal 10 Oktober 2002. Data ini dapat dilihat dari situs geologi pemerintahan. Oke. Yang pertama adalah data iradiasi matahari daerah Cikarang per tanggal 1 Oktober 2022. Jadi di sini terlihat bahwa dari mulai jam 6 sampai jam 13 iradiasi matahari sampai 0. Kemungkinan besar ini terjadi hujan ataupun mendung sehingga tidak adanya cahaya matahari di jam tersebut. Sedangkan untuk jam 14 sampai jam 18 iradiasi mataharinya meningkat tajam sehingga sehingga ada cahaya matahari yang terserap pada sinar seperti itu. Yang kedua, data iradiasi matahari pada 1 November 2022 yaitu jam 6. Di sini terlihat dari jam 6 pagi itu tidak ada cahaya matahari, ya kemungkinan berkabut ataupun mendung. Tapi dari jam 7 pagi sampai jam 18 itu iradiasi mataharinya meningkat, tapi tidak signifikan seperti di tanggal 1 Oktober sebelumnya. Oke, di sini terlihat tabelnya, yaitu bisa seperti ini naik. Oke, selanjutnya data iradiasi matahari per 1 Desember 2022. Untuk jam 6 itu hampir sama, tidak ada iradiasi matahari terjadi atau sama sekali tidak ada cahaya matahari. Ini dimungkinkan ya berkabut atau mendung pada jam tersebut. Sedangkan untuk jam 7 sampai jam 18 tetap terjadi iradiasi, maka bisa disebutkan ini matahari, adanya sinar matahari pada jam-jam tersebut.
maka dibuatkan grafik seperti ini, naik turunnya ada fluktuasi karena memungkinkan ada beberapa pergerakan dari awan. Oke, selanjutnya untuk perhitungan level intermitensi pada per 1 Oktober, yaitu dihitungkan yaitu tingkat intermitensi iradiansi yang terhitung di jam tersebut dibagi dengan iradiansi termaksimum pada hari tersebut. Yaitu untuk yang pertama, karena iradiasi di jam 6 itu sampai dengan 0 atau jam-jam iradiansi 0, maka untuk range atau level intermitensinya adalah 0. Sedangkan untuk yang 552.6 itu dibagi dengan radiansi yang terbesar ya 617 sekitar 0,89. Intermitensi range-nya sekitar 89% dengan maka level intermitensinya yaitu 9. Ya, demikian untuk selanjutnya juga seperti itu perhitungannya, maka akan didapatkan level dan range intermitensinya. Di tanggal 1 November juga hampir sama, yaitu jika terhitung di jam tersebut adalah 0, maka range intermitensi sama level intermitensinya adalah 0. Dari itu seperti itu. Untuk 1 Desember juga bersama perhitungannya seperti ini. Oke, dapat disimpulkan dari data intermitensi level di atas, maka didapatkan bahwa pada level 1 adalah kondisi di mana sering terjadi intermitensi karena peristiwa naik turunnya sinar matahari yang mempengaruhi efektivitas pembangkit menghasilkan energi. Sedangkan untuk level 10 ini dikisarkan hampir tidak terjadi intermitensi karena tingkat sinar matahari terserap oleh solar cell dengan sempurna. Yang kedua, kesimpulannya adalah tingkat intermitensi ini terjadi pada pagi hari dan sore hari. Oke, demikian presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.